Selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita bakal membedah dunia agribisnis. Tapi tolong singkirkan dulu bayangan Anda soal agribisnis versi buku tua yang cuma bicara soal cangkul dan pupuk. Ya, karena kita sedang membicarakan ekosistem triliunan rupiah, di mana satu perubahan regulasi di Parlemen Eropa tuh secara harfiah bisa meruntuhkan strategi perusahaan raksasa di pedalaman Kalimantan besok paginya. Tepat sekali. Nah, materi yang kita bedah hari ini adalah identifikasi faktor internal dan eksternal dalam manajemen strategi agribisnis. Ini bersumber dari mata kuliah Manajemen Strategi oleh Prof. Dr. Insinyur H.M. Aswin MM untuk program Magister Pertanian Tropika Basah di Universitas Mula Warman tahun 2026. Betul. Dan kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, Anda harus paham bahwa agribisnis ini bukanlah pabrik manufaktur biasa. Bukan kayak pabrik perakitan mobil ya? Sama sekali bukan. Di pabrik mobil, Anda bisa ngontrol suhu ruangan, pasokan baja, tinggal tekan tombol. Tapi agribisnis itu organisme hidup. Dia ekosistem terbuka yang berhadapan langsung dengan cuaca, politik, dan regulasi global yang terus berubah. Mari kita bedah ini lebih dalam. Berarti kita sedang bicara tentang beroperasi di era VUCA ya. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Lingkungan yang serba nggak tertebak ini kan menuntut kita mikir dengan cara yang nggak linear lagi. Sangat betul. Analisis lingkungan di sini bukan cuma soal bikin daftar kekuatan dan kelemahan perusahaan buat pajangan rapat akhir tahun. Fungsinya itu murni diagnostik untuk menemukan strategic inflection points atau titik belok strategis. Titik belok strategis ini menarik, maksudnya momen di mana fundamental industrinya berubah total kan? Iya, berubah permanen. Contoh spesifiknya, transisi mandat energi nasional kita dari B35 ke B40. Atau standar bebas deforestasi Eropa yang kita kenal dengan EUDR. Perusahaan yang gagal baca sinyal di titik-titik ini bakal langsung terlempar dari gelanggang. Nah, pertanyaannya sekarang, di mana letak semua analisis ini dalam siklus manajemen perusahaan Anda? Jawabannya ada di input stage atau tahap masukan. Ini ibarat fondasi rumah Anda. Tepat. Sehebat apapun strategi ekspansi yang Anda rancang nanti, kalau data awal tentang cuaca atau tren pasar yang Anda masukkan ke matriks itu salah, ya strateginya pasti runtuh. Dan bahayanya itu ada pada apa yang disebut, kalau di teks itu istilahnya strategic blindness kan, kebutaan strategis. Nah, itu penyakit mematikan. Ada korporasi yang merasa posisinya aman karena data operasional masalahnya bagus, padahal mereka buta sama pergeseran eksternal. Makanya, data internal kayak kompetensi agronom dan efisiensi pabrik harus dikawinkan dengan data eksternal yang bergerak liar. Jadi bisa aja ada perusahaan sawit raksasa yang merasa aman karena punya HGU ratusan ribu hektar, padahal regulasi iklim global diam-diam lagi bersiap ngeblokir jalur ekspor mereka. Itu realitasnya sekarang. Lahan luas gak ada artinya kalau produk Anda ditolak pasar. Dan disinilah bagian yang sangat menarik soal ulikalisasi lingkungan di agribisnis tropis. Alam dan politik bercampur aduk ya. Benar. Dari sisi biologis, agribisnis itu disandar alam. Ancaman El Nino yang panjang bukan cuma bikin panas, tapi bisa memangkas produktivitas sawit secara drastis. Belum lagi sifat komoditas yang perishability-nya tinggi, mudah rusak, dan sangat musiman. Ya jelas, buah sebar kan nggak bisa nunggu birokrasi pengiriman yang lambat. Tapi agribisnis juga nggak hidup di ruang hampa cuaca doang. Ada politisasi pangan di sini. Ini poin krusial. Pangan itu instrumen stabilitas sosial. Jadi wajar kalau sangat diatur. Kita melihat ada kebijakan harga eceran tertinggi atau HET, subsidi pupuk, sampai mega proyek food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Dan sebagai pembuat strategi, kita harus melihat kebijakan ini dengan kacamata yang sangat netral ya. Mutlak netral. Kebijakan-kebijakan pemerintah ini secara objektif menciptakan distorsi pasar. Dia mengubah alokasi sumber daya dan menggeser peta risiko. Tugas Anda bukan menilai ini baik atau buruk secara politik, tapi memetakannya sebagai variabel yang mempengaruhi peluang dan ancaman bisnis Anda. Setuju. Kita nggak berpolitik, kita baca papan caturnya. Terus, kalau di luar itu badannya sekeras itu, bagaimana perusahaan melihat ke dalam? Dulu kan aset strategis itu definisinya pragmatis banget. Siapa punya tanah paling luas, dia menang. Tapi konsep Resource Based View atau RBV menggeser paradigma itu. Geserannya lumayan tektonik. Dulu aset fisik itu raja. Sekarang, coba kita bandingkan sektor sawit dan hortikultura kopi berdasarkan tabel 1 di materi.
Di industri sawit, aset fisik meluas ke teknologi, seperti pabrik biogas dan pemetaan GIS. Sementara di kopi hortikultura arahnya beda lagi. Aset utamanya bergeser ke kopi specialty dan aplikasi blockchain untuk menjamin fair trade. Jadi asetnya udah bergeser dari fisik ke data dan teknologi. Benar. Tapi dari semua aset itu, mana yang beneran jadi senjata rahasia? Disitulah kita pakai uji kerangka VRIO. Value, Rarity, Inimitability, dan Organization. Apakah bernilai, langka, sulit ditiru, dan bisa diorganisasikan oleh perusahaan? Tepat. Dan ada momen AHA yang menarik di sini, berdasarkan riset terbaru. Bagi UMKM, kayak kedai kopi atau petani melon, aset fisik itu nggak sepenting aset intangible. Aset intangible kayak jejaring atau pengetahuan pasar gitu ya? Iya, pengetahuan pasar dan loyalitas komunitas itu jauh lebih krusial dan sulit ditiru pesaing modal besar ketimbang sekedar punya mesin pembuat kopi tercanggih. Jadi, apa makna dari semua ini bagi perusahaan besar? Kalau kita masuk ke bahasan kompetensi inti, bagaimana perusahaan raksasa meramu aset-aset ini? Kita bedah 3 contoh dari teks. Java misalnya. Kompetensi inti mereka bukan di jumlah kandang, tapi keunggulan genetika unggas untuk iklim tropis. Kalau PTPN, itu kombinasi skala ekonomi raksasa ditambah kemampuan mereka melakukan dekarbonisasi. Dan kalau Mayora, saya ingat di teks disebutkan kekuatan mereka ada di konsistensi blending kopi premium dan jaringan distribusinya yang gila-gilaan sampai ke warung kelontong terkecil. Nah, untuk melihat dari mana perusahaan-perusahaan ini mencetak uang, kita harus masuk ke analisis rantai nilai. Mari kita kontraskan ini. Rantai nilai kelapa sawit itu kan berujung pada volume massal, CPO, dan biodiesel. Efisiensi pabrik jadi kunci margin. Tapi kalau kopi specialty, uangnya nggak ada di kebun. Betul sekali. Di kopi, uang terbesarnya justru ada di hilir. Berfokus pada proses roasting, lalu kemampuan storytelling soal asal-usul biji kopi itu, dan distribusi lewat e-commerce. Anda menjual cerita, bukan cuma kafein. Sangat kontras. Oke, kita udah bahas internal. Sekarang kita beralih ke analisis eksternal pastel. Tapi mari kita langsung mendukik tajam ke dua disrupsi paling masif hari ini, yaitu teknologi dan lingkungan. Disrupsi teknologi ini brutal. Kita bicara soal smart farming, sensor Internet of Things dan AI di lahan pertanian. Lalu ada sistem keterlacakan lewat dashboard nasional sampai platform digital kayak TaniHub yang memotong jalur tengkulak. Hal ini memunculkan pertanyaan penting soal lingkungan. Transformasi teknologi ini kan jalan berbarengan sama regulasi hijau global yang makin galak. Ya, regulasi EUDR, lalu Perpres nomor 16 tahun 2025 tentang ISPO baru, dan nilai ekonomi karbon atau NEK. Ini semua ancaman. Biaya kepatuhan pasti naik. Tapi di sisi lain, ini peluang emas. Peluang buat yang siap datanya kan? Tepat. Keputusan di Eropa hari ini secara harfiah mengubah cara petani beroperasi di Indonesia. Kalau Anda bisa penuhi standarnya, Anda bisa memonopoli pasar premium dan menyingkirkan pesaing yang masih kotor. Menggunakan analisis industri 5 kekuatan Porter. Ringkasnya begini, ancaman pendatang baru di agribisnis skala besar itu rendah karena butuh modal triliunan. Tapi, daya tawar pemasok, misal petani plasma sawit, bisa sangat tinggi kalau pabrik bergantung pada mereka. Daya tawar pembeli global juga tinggi ya, apalagi dengan standar lingkungan tadi. Ancaman substitusi dinilai sedang, tapi rivalitas antar pemainnya tinggi banget. Sangat tinggi. Semua rebutan lahan dan pasar. Lalu, bagaimana kita merangkum semua ini? Kita aplikasikan matriks SWOT. Kasih kami contoh nyata manuvernya dong antara raksasa dan UMKM. Oke, strategi SO atau Strengths Opportunities untuk raksasa seperti Astra Agro. Mereka pakai modal besar dan data lahan mereka untuk merespons tren keberlanjutan global dengan bikin sistem traceability satelit canggih. Manuver raksasa. Terus kalau UMKM kopi yang modalnya terbatas? Mereka main di strategi WO atau Weaknesses Opportunities. Kelemahan modal logistik ditutupi dengan kolaborasi bareng ekosistem agregator pengiriman digital dari ledakan e-commerce. Lincah bermanuver. Masuk akal. Manuver yang lincah ini membuktikan bahwa visi lama perusahaan agribisnis udah usang. Visi yang adaptif hari ini harus mengintegrasikan 3 hal, ketahanan, keberlanjutan, dan digitalisasi.
Dan visi itu harus diturunkan jadi SMART Objectives, target yang spesifik dan terukur. Contohnya kayak di tabel 2.5 itu ya? Betul, di sawit, targetnya bukan lagi sekedar nanam lebih banyak, tapi meningkatkan ekstraksi CPO sekian persen dan mencapai 100% sertifikasi ISPO dalam 3 tahun. Di hortikultura, targetnya mengurangi food waste dengan aplikasi cold chain, sangat spesifik. Wah, padat sekali. Mari saya rangkum 4 poin utama sesi kita. Pertama, ada interaksi unik di agribisnis antara alam dan politik. Kedua, pergeseran nilai ke aset intangible. Ketiga, dinamika regulasi yang mengubah lanskap. Dan keempat, keharusan mutlak untuk digitalisasi dan keberlanjutan. Keempat hal itulah yang menciptakan apa yang saya sebut sebagai strategic dance, tarian strategis. Seni menyeimbangkan kepatuhan regulasi, inovasi teknologi, dan keberlanjutan alam secara bersamaan. Tarian yang menantang. Nah, sebelum selesai, Prof. Aswin memberikan 6 pertanyaan diskusi buat pekerjaan rumah mental Anda. Coba pikirkan ini. Pertama, bagaimana dampak nyata EUDR ke UMKM? Kedua, apakah B40 bikin pergeseran kekuatan pangan versus energi? Ketiga, mengapa Big Data kini sah jadi aset VRIO? Keempat, bagaimana menarik petani milenial secara strategis? Kelima, coba evaluasi SWOT food estate secara objektif. Dan keenam, bandingkan rantai nilai multisektor tadi. Simpan pertanyaan itu di kepala Anda. Tapi kami juga punya satu pemikiran provokatif sebagai penutup. Kita sepakat bahwa data, AI, dan IoT kini jadi aset paling strategis di agribisnis untuk hadapi cuaca dan regulasi. Tapi bayangkan ini. Bagaimana kalau infrastruktur data atau satelit cuaca ini pada akhirnya dimonopoli oleh 1 atau 2 raksasa teknologi global di luar Indonesia? Jika kelangsungan hidup agribisnis kita sangat bergantung pada big data itu, apakah kedaulatan pangan kita di masa depan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang punya lahan, melainkan oleh siapa yang menguasai algoritma penyedia data tersebut? Ini realitas baru yang sangat mungkin terjadi dan harus diantisipasi mulai hari ini. Sebuah pertanyaan penutup yang bikin merinding tapi harus kita hadapi. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu untuk belajar dan membedah materi ini bersama kami. Dedikasi Anda untuk terus mencari tahu sangat luar biasa. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.